Setiap perbuatan selalu memiliki konsekuensi. Ada orang yang selesai menjalani hukuman di penjara, tetapi tidak pernah benar-benar bebas. Kazuma adalah salah satunya. 7 tahun telah berlalu sejak pintu penjara menutup hidupnya. Namun, yang mengurungnya selama ini bukanlah jeruji besi, melainkan rasa bersalah yang tidak pernah berhenti menghukumnya. Bahkan ketika akhirnya menghirup udara bebas pun, hanya ada satu kalimat yang terus dia genggam. Akhirnya, sekarang aku bisa mati. Sebelum ini semua terjadi, Kazuma hanyalah seorang kakak yang sangat menyayangi adik perempuannya, Yuri, gadis kecil yang selalu ceria. Setiap pulang sekolah selalu menunggu kakaknya datang menjemput. Hingga suatu hari, Yuri pulang sambil menangis, bertanya mengapa kakaknya tidak datang menjemputnya. Saat itu, Kazuma nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baru setelah Yuri memilih mengakhiri hidupnya sendiri, kenyataan yang sesungguhnya terungkap, bahwa Yuri menjadi korban pelecehan oleh gurunya sendiri. Penyesalan yang terlambat berubah menjadi amarah yang nggak lagi mengenal akal sehat. Kazuma mendatangi rumah pelaku, terus menikamnya berkali-kali dengan penuh kebencian, seolah setiap tusukan adalah luapan rasa bersalah karena gagal melindungi adiknya sendiri. Namun, di tengah ruangan itu, ada sepasang mata kecil yang menyaksikan semuanya. Seorang anak perempuan. Dan sejak hari itu, bukan hanya pelaku yang mati, tapi sebagian dari diri Kazuma juga ikut terkubur bersama dendamnya. Setelah bebas dari penjara, ibunya menjemputnya tanpa sedikit pun menyalahkannya. Di mata seorang ibu, dunia boleh menyebut anaknya seorang pembunuh, tetapi yang dia lihat hanyalah seorang putranya yang sedang terluka. Bersama, mereka mengunjungi makam Yuri. Di sana, sang ibunya bercerita bahwa sekarang dia bekerja di sebuah panti asuhan buat menebus dosa-dosanya. Sewaktu mereka kembali ke mobil, ternyata ada barang yang ketinggalan. Jadi Kazuma balik ke makam Yuri, tapi ternyata bukan untuk mengambil barang itu. Justru dia berniat mengakhiri hidupnya sendiri, karena dia merasa ibunya hanya berpura-pura tegar. Kepulangannya mungkin hanyalah sekedar pengganggunya, dan mungkin kematiannya adalah satu-satunya cara untuk menebusnya. Cuman, sewaktu Kazuma udah mau mengakhiri hidupnya, ada seorang anak kecil perempuan yang berdoa di makam Yuri. Dan entah kenapa, ketika Kazuma lihat, anak kecil ini langsung lari. Cuman baginya, wajah itu kayak gak asing. Dan satu ingatan paling dia takutkan, seolah-olah mengingatkan kejadian kelam itu. Apa jangan-jangan anak kecil itu anak dari ayah yang udah dia tewasin? Seketika Kazuma langsung mencari tahu insiden 7 tahun yang lalu, yang ternyata anak kecil itu bernama Matsumoto Shika. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada yang masuk ke kamarnya. Anak kecil tadi. Ibunya langsung memperkenalkannya. Namanya adalah Nishimi Shika, anak dari panti asuhan ibunya Kazuma. Jadi mulai sekarang, Shika akan tinggal bareng sama mereka. Meski nama belakangnya berubah dari Matsumoto ke Nishimi, Kazuma tetap tahu kalau anak ini adalah anak dari seseorang yang dia bunuh dulu. Jadi, bisa bayangin gimana rasanya Kazuma sekarang hidup dengan anak dari seseorang yang telah dia bunuh. Apalagi melihat anak itu berdoa untuk mendiang adiknya. Apa ini semua cuman alibi aja agar Shika bisa balas dendam? Karena ini semua terlalu aneh kan kalau sekedar kebetulan aja. Dan itulah yang Kazuma pikirkan ke Shika. Sampai suatu malam, Kazuma melihat Shika itu berdiri di dapur sambil memegang pisau. Saat itu yang dia lihat adalah dirinya sendiri di 7 tahun yang lalu. Dan di saat itu juga Kazuma mengakui kesalahannya. Dia rela Shika membunuhnya, asalkan jangan melibatkan ibunya, karena ibunya nggak salah apa-apa. Dan reaksinya Shika, dia kayak nggak tahu apa yang diomongin Kazuma. Yang jadinya Kazuma berusaha menganggap kalau Shika nggak tahu apa yang telah terjadi. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika mereka makan bareng di sebuah restoran, Kazuma mulai mengerti kembali
rasanya kehangatan. Dan dalam beberapa momen, Kazuma bahkan seolah melihat bayangan adiknya ada di dalam diri Shika. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia hampir lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. "Jangan tertawa kau pembunuh." Tanpa sengaja, Kazuma mendengar obrolan orang di sebelahnya yang kembali mengingatkan batasan sadar dirinya kalau dia tetaplah seorang pembunuh yang gak berhak merasakan kebahagiaan. Ditambah ibunya ngomong ke dia kalau ibunya berniat mengadopsi Shika sebagai adik barunya. Dua kata sederhana yang membuat Kazuma berkaca. Adik baru untuk seseorang yang bahkan gak bisa melindungi adiknya sendiri. Saat itu juga Kazuma langsung muntah di tempat. Bukan karena makanan, tetapi karena ia merasa dirinya sendiri adalah sosok yang paling menjijikkan di meja itu. Sepulang itu, mereka berhenti di sebuah hamparan tanah kosong. Melihat ibunya dan Shika mengingatkan Kazuma pada hidupnya sendiri. Sunyi, hampa, dan tidak lagi memiliki tujuan. Ketika di rumah, Kazuma menulis surat terakhir untuk ibunya. Baginya, dia hanyalah sebatas dosa yang harus ditanggung dengan kematian. Dan mungkin, kebahagiaan terdengar terlalu indah untuknya. Setelah Kazuma berdoa untuk terakhir kalinya ke adiknya dan meletakkan surat wasiatnya, tiba-tiba Shika datang sambil nanya, "Apa kamu mau mati?" Kemudian langsung merobek surat wasiatnya Kazuma. Seketika, Kazuma marah karena Shika merobek surat wasiatnya. Di saat itu juga, Shika ngomong dengan tegas ke Kazuma kalau dia nggak akan membiarkan Kazuma mati. Tapi bagi Kazuma, kehidupan yang perlahan kembali hangat justru terasa seperti keberkahan yang tidak pernah pantas dia terima. Bagaimana mungkin dia menerima Shika sebagai keluarga baru, sementara dia sendiri pernah berjanji akan mengakhiri hidupnya setelah membunuh orang lain. Di tengah keputusasaan itu, Shika merangkulnya tanpa menghakimi, tanpa membenci. Dia hanya berkata pelan, "Semuanya akan baik-baik aja. Apakah mungkin masa lalu sedang memaafkanku?" Ironisnya, justru anak dari seseorang yang dia bunuh menjadi orang yang menyelamatkan hidupnya. Sejak hari itu, Kazuma bertekad untuk hidup sedikit lebih lama. Tapi tanpa sengaja, Kazuma menemukan artikel 7 tahun yang lalu dari tasnya Shika. Di situ tertulis kalau Shika ternyata udah berencana mencari Kazuma buat 5 tahun yang akan datang. Artinya, Shika itu sebenarnya mengingat kejadian sewaktu ayahnya dibunuh oleh Kazuma. Tapi Shika menyembunyikan itu dari Kazuma. Sampai Kazuma itu bingung dan mikir, kenapa Shika nggak ngaku? Dan petunjuk itu mulai muncul ketika dia membantu ibunya menjadi sukarelawan di panti asuhan. Di sana dia ketemu sama seorang anak perempuan yang tiba-tiba ngomong ke Kazuma, jangan deket-deket sama Shika, karena anak itu iblis yang membawa kesengsaraan. Namanya adalah Sumire. Perkataan dia jelas membawa tanda tanya buat Kazuma, tapi dia lebih memilih mengabaikannya dan fokus pada apa yang dia kerjakan, jadi Santa Claus buat anak-anak di situ. Cuman dari sekian anak, dia sama sekali nggak melihat Shika. Setelah Kazuma cari sampai ke suatu ruangan yang dimana di situ cuman ada Shika dan Sumire yang kepalanya udah berdarah. Belum sempat nanya, tiba-tiba Shika langsung lari dari ruangan itu dengan wajah yang panik. Waktu Kazuma mau ngejar Shika, dia ngobatin Sumire dulu dan setelah selesai, Kazuma langsung mencari Shika. Ternyata dia menemukan Shika yang lagi duduk sendirian di depan makam Yuri. Tempat itu kembali menjadi saksi dua orang yang sama-sama memikul masa lalu. Ketika Kazuma menyinggung perkataan Sumire, Shika cuman menjawab, "Itu bukan urusanmu." Tetapi kali ini, Kazuma memilih jujur. Dia mengaku telah membaca artikel di tasnya Shika. Dia tahu siapa sebenarnya Shika, dan Kazuma mengaku bahwa dialah yang membunuh ayahnya Shika. Kazuma mengira kebencian adalah hal yang paling wajar diterima dari Shika. Tapi meski begitu, Kazuma mau bertekad untuk menembuskan dosa-dosanya untuk merawat Shika dan menjadi sesosok kakak baru baginya. Dan Shika akhirnya membuka rahasia yang selama ini dia sembunyikan.
Nama aslinya memang Matsumoto Shika. Dia meminta maaf karena terus menyembunyikan identitasnya. Bukan karena ingin membalas dendam, tetapi karena dia benar-benar ingin menjadi keluarga baru bagi Kazuma. Untuk pertama kalinya, hubungan mereka dibangun bukan lagi di atas kebohongan, melainkan kejujuran. Seolah dua orang yang sama-sama terluka, akhirnya berani melangkah menuju kehidupan yang baru. Di keesokannya, Kazuma bekerja sebagai sukarelawan di panti asuhan. Entah itu sekedar bersih-bersih, bantu-bantu, yang mana baginya ini adalah pekerjaan yang cocok buat mantan napi kayak dia. Di lain sisi juga dia pengen bisa deket sama anak-anak di sini, termasuk Sumire. Tapi, sewaktu pulang kerja, Kazuma nggak sengaja lihat orang yang jatuh dari tangga. Karena orang ini menolak dibawa ke rumah sakit, Kazuma membawanya pulang untuk diobati. Cuman ketika ibunya Kazuma dan Shika pulang ke rumah, tiba-tiba Shika kaget melihat orang yang dibawa Kazuma itu ternyata adalah kakaknya Shika. Namanya adalah Shusuke. Jadi sewaktu ayahnya Shika meninggal, dia diadopsi sama keluarga Nishimi. Dan ibunya itu dulunya adalah mantan istrinya ayahnya Shika. Secara nggak langsung mereka termasuk saling memiliki hubungan darah. Tapi yang paling ngeri di sini adalah sebenarnya Shusuke itu udah ngerencanain ketemu sama Kazuma. Dan caranya itu yang kemarin dia lakukan, jatuh dari tangga sewaktu mau berpapasan sama Kazuma. Jadi maksud kedatangan Shusuke ke Kazuma ketemu sama ibunya dan Shika adalah untuk membawa kembali Shika ke keluarganya lagi. Aneh kan? Kalau ujung-ujungnya dibawa lagi, ngapain Shika ditaruh di panti asuhan? Tapi ya kembali lagi, sekarang pilihan itu ada di tangan Shika. Selama Shusuke di rumah mereka, di sini keanehan mulai terlihat di mata Kazuma. Setiap tingkah laku Shusuke kayak punya maksud dan tujuan tertentu. Sampai akhirnya, ketenangan yang berusaha Kazuma bangun seketika hancur dari perkataan Shusuke bahwa penyebab meninggalnya adiknya selama ini adalah karena Shika. Perasaan Kazuma saat itu campur aduk, kaget, sulit buat percaya. Tapi dia berusaha tenang, karena nggak mungkin anak sekecil itu berbuat sekeji itu kan. Dan untuk mengetahui kebenarannya, Shusuke mengajak dia ketemu di panti asuhan besok. Sewaktu sampai di panti asuhan, yang menunggu dia bukan Shusuke, tapi Sumire. Awalnya Sumire nggak sanggup dan nggak tega ngungkapin kebenarannya ke Kazuma. Tapi karena Shusuke udah berbuat sejauh ini, maka Kazuma harus tahu kebenarannya. Dulu, Sumire itu punya hubungan dekat sama ibunya Kazuma. Karena saking sayangnya ke Sumire, bahkan sampai mau diadopsi. Cuman semuanya berubah ketika Shika datang. Shika mulai mengambil tempatnya Sumire. Tapi buat Sumire itu nggak masalah, asalkan ibunya Kazuma itu tetap bahagia. Sampai pada satu titik di suatu harinya, Sumire itu menemukan sebuah HP di lacinya Shika, yang ternyata itu adalah HP-nya adiknya Kazuma yang udah meninggal. Menurut Sumire, HP-nya Yuri itu dicuri sama Shika sewaktu kejadian itu. Pertanyaannya sekarang, semua ini Sumire tahu dari mana kan? Jawabannya adalah dari rekaman suara di HP ini. Dan sewaktu rekaman itu dibuka, terdengar jeritan seorang anak kecil perempuan yang lagi nangis dan kesakitan. Kamu benar. Suara itu adalah adiknya Kazuma. Masalahnya di sini adalah Shika ada di lokasi kejadian, tapi dia cuman diem, sekalipun nggak meminta pertolongan. Dan yang paling mengejutkan adalah di HP itu ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa Yuri dan Shika itu udah saling kenal. Bagi Sumire, apa nggak masalah membiarkan anak semengerikan itu menjadi adiknya Kazuma nanti? Di saat itu Kazuma sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Dan tiba-tiba dia dapat telepon dari ibunya yang mengabarkan kalau Shika pergi ke makam Yuri. Karena Kazuma khawatir, dia langsung pergi ke makam Yuri. Dan bener aja, Kazuma melihat Shusuke udah menodongkan pisau ke arah adiknya sendiri. Dengan cepat, Kazuma langsung menghalangi perbuatan Shusuke sampai membuat Shusuke itu kaget. Seharusnya setelah Kazuma tahu kebenarannya, dia nggak menolong Shika. Dan di saat itulah Shusuke mengungkapkan alasannya kenapa dia berbuat seperti ini.
Jadi semenjak Shika diadopsi, kehidupan Susuke itu jadi suram. Dia dibully sama teman-temannya karena mereka jadi tahu kalau ayahnya Susuke itu seorang kriminal ke anak kecil. Sampai pada satu titik, rumahnya itu dicoret-coret sama warga sekitar, dan ibunya sampai ngomong, "Seandainya kamu nggak lahir di dunia ini." Tapi sebagai seorang kakak, dia mau berusaha yang terbaik ke adiknya. Sampai dia itu menjual diri demi mendapatkan uang. Tapi entah kenapa, takdir begitu nggak adil buat dia. Melihat Shika bisa punya harapan baru dengan keluarga Kazuma. Karena mentalnya yang udah berantakan dan nggak sanggup Susuke tahan, dia sampai meminta Kazuma membunuh dirinya agar dia bisa terbebas dari neraka ini. Dan tiba-tiba Sumire datang merebut pisaunya Susuke, kemudian menusuk perutnya Susuke, membuat situasi semakin rumit. Ditambah ibunya Kazuma juga datang. Ketika mereka semua membawa Susuke ke rumah sakit, di situ beban pikiran yang membuat Shika merasa ini semua adalah kesalahannya. Akhirnya mengungkapkan kebenarannya ke ibunya Kazuma kalau dia adalah anak dari orang yang membuat Yuri bunuh diri. Well, pada akhirnya semua saling merasakan pahitnya rasa sakit. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika sebuah kebenaran itu disembunyikan, terutama untuk seseorang yang telah melahirkan dengan keringat dan darah. Ibunya Kazuma kecewa berat, menyuruh Shika pergi dari hadapannya. Shika pun kemudian pergi, disusul sama Kazuma yang khawatir dengannya, sampai di sebuah kereta. Sekarang, Kazuma telah tahu semua kebenarannya, kecuali satu hal. Apa alasannya Shika datang ke dia selama ini? Jawabannya Shika, dia itu hanya ingin sekali meminta maaf. Sekedar memohon maaf aja tanpa berniat menjadi bagian dari keluarganya. Sewaktu Yuri dinodai, Shika merasa lega karena akhirnya ada orang lain yang merasakan neraka yang selama ini ia alami. Dan selama ini, Shika itu juga jadi korban pelecehan ayahnya sendiri. Wah, kacau dan sakit. Saat Shika dan Kazuma tiba di rumah lamanya Shika dulu, gak lama kemudian Shika menangis. Dia menyesali kehidupannya yang kayak gini, berharap seandainya dia tidak pernah dilahirkan. Seorang anak kecil yang terus memikul dosa ayahnya, seolah dunia menganggap penderitaan itu adalah warisan yang harus dia tanggung. Bagi Kazuma, Shika telah menjadi bagian dari keluarganya sekarang. Kini, dia nggak rela membiarkan Shika sendirian. Shika juga nggak mau pulang karena dia telah melukai hati ibunya Kazuma. Jadi Kazuma dan Shika tinggal sementara di sebuah tempat. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Ketika Kazuma kerja, dia dituduh pedofil karena tinggal bareng sama anak di bawah umur, ditambah dengan catatan kriminalnya. Sampai pada satu titik ketika Kazuma dan Shika berdoa kembali di makamnya Yuri, sebuah panggilan sederhana ke arah mereka yang membawa beban kenangan, luka, dan harapan. Ibunya Kazuma, 3 orang yang sama-sama terluka, perlahan belajar menerima kenyataan yang tidak mungkin bisa dirubah. Karena pada akhirnya, memaafkan bukan berarti melupakan masa lalu. Memaafkan adalah keberanian untuk tetap hidup, meski masa lalu akan selalu menjadi bagian dari diri kita. Well, terima kasih Momo Yamahato atas sebuah karya manganya. Kalau kita belum bisa menjadi orang baik, setidaknya jangan berbuat jahat, apalagi jadi pelaku pedofil. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.